Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa yang membuat seorang manusia begitu istimewa hingga namanya disebut di langit, meskipun ia tidak dikenal di bumi? Kisah ini akan menjawabnya. Dengarkan baik-baik, karena ada pelajaran luar biasa tentang keikhlasan, pengabdian, dan cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini akan membawa kita mengenal seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, yang meskipun hidup dalam kesederhanaan, namun dua-duanya menembus langitan. Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Di sebuah desa kecil di wilayah Qarni, Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais. Rumahnya sederhana, terbuat dari tanah liat yang mulai retak di sana-sini. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Mereka tidak memiliki apa-apa selain satu sama lain dan keimanan yang kuat kepada Allah. Sejak kecil, Uwais dikenal sebagai anak yang patuh dan penuh kasih sayang. Kehidupan mereka memang sulit, tetapi tidak pernah sekalipun Uwais mengeluh. Setiap hari ia bekerja keras sebagai penggembala kambing, berjalan jauh ke padang pasir untuk mencari rumput bagi hewan-hewan itu. Upahnya kecil, tetapi cukup untuk membeli makanan sederhana untuk dirinya dan ibunya. Pekerjaan Uwais dimulai sejak pagi buta. Ia bangun, memandikan ibunya, memberinya makan, dan memastikan sang ibu merasa nyaman sebelum ia berangkat bekerja. Ketika matahari mulai terbenam, Uwais kembali ke rumah, membawa sedikit makanan dan air untuk mereka. Kehidupan seperti ini terus berlangsung hari demi hari. Namun, meski hidup dalam keterbatasan, hati Uwais selalu dipenuhi cinta dan kerinduan yang luar biasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia sering mendengar cerita tentang Rasulullah dari para musafir yang melewati desanya. Setiap kali nama Rasulullah disebut, wajah Uwais bersinar penuh harap. "Aku ingin sekali bertemu dengan Rasulullah," bisiknya suatu malam, sambil menatap langit berbintang. "Aku ingin melihat wajahnya, mendengar suaranya, dan berada di dekatnya." Namun, ia sadar bahwa keinginannya itu sulit diwujudkan. Ibunya yang lumpuh sangat bergantung padanya. Baginya, bakti kepada ibu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ia tahu bahwa merawat ibunya adalah jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Di malam-malam panjang di padang pasir, Uwais sering menghabiskan waktu merenung. Ia memandang ke bintang-bintang di langit, memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bertemu Rasulullah. Tetapi, di saat yang sama, ia juga selalu berdoa agar tetap bisa menjaga ibunya dengan baik. Kehidupan Uwais adalah gambaran tentang keikhlasan dan pengabdian. Ia tidak pernah mengeluh tentang kerasnya hidup. Sebaliknya, ia menjalaninya dengan penuh syukur. Di tengah kesederhanaannya, ia menyimpan impian besar, menjadi hamba Allah yang dicintainya. Di desa kecil itu, tidak banyak orang yang tahu tentang keimanan Uwais yang begitu mendalam. Ia adalah sosok yang diam, bekerja keras, dan jarang berbicara. Namun, di balik kesunyiannya, ada seorang pemuda yang memiliki hati yang sangat bersih dan penuh cahaya. Kisah Uwais baru saja dimulai. Siapa sangka, seorang pemuda sederhana dari desa kecil ini akan menjadi nama yang harum di langit. Uwais menjalani hidup yang penuh dengan ujian sejak kecil. Ayahnya telah meninggal dunia ketika ia masih sangat muda, meninggalkan Uwais dan ibunya dalam kesulitan. Sebagai satu-satunya anak, tanggung jawab untuk merawat ibunya berada sepenuhnya di pundaknya. Setiap hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing untuk mendapatkan sedikit penghasilan. Ia harus berjalan berkilo-kilometer ke padang pasir yang gersang, mengarungi terik matahari, dan menghadapi bahaya binatang buas. Pekerjaan itu sangat melelahkan, tetapi Uwais melakukannya dengan penuh keikhlasan. Sore hari, setelah selesai menggembala, Uwais pulang dengan membawa sedikit makanan dan air. Sesampainya di rumah, ia langsung merawat ibunya. Ia memandikan ibunya, memijat tubuhnya yang lemah, dan menyuapinya dengan penuh kasih sayang. "Ibu, bagaimana rasanya hari ini? Apakah ibu merasa lebih baik?" tanya Uwais lembut sambil mengelap tangan ibunya dengan kain basah. Sang ibu tersenyum dan berkata, "Anakku, kehadiranmu saja sudah cukup membuatku bahagia. Semoga Allah selalu memberkahimu."
Kehidupan Uwais memang berat, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa semua ujian yang diberikan Allah adalah bentuk kasih sayangnya. Ia yakin bahwa setiap tetes keringatnya dalam mencari nafkah dan setiap pengorbanannya untuk ibunya akan menjadi jalan menuju ridho Allah. Namun, ada saat-saat di mana Uwais merasa lelah. Ketika malam tiba, tubuhnya sering terasa sakit karena terlalu banyak bekerja, tetapi di tengah rasa lelah itu, ia selalu menghadap Allah dalam syolatnya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk terus menjaga ibuku. Doanya sambil menundukkan kepala. Aku tidak memiliki apa-apa selain Mu. Aku hanya berharap agar engkau meridek aku dan ibuku. Tetangga-tetangga Uwais sering memperhatikan kehidupannya yang penuh kesulitan. Mereka merasa kagum melihat kesabaran dan pengabdian Uwais kepada ibunya. Uwais itu seperti malaikat, kata seorang tetangga suatu hari. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun hidupnya sangat sulit. Hanya sedikit orang seperti dia di dunia ini. Namun, ada juga yang meremehkan Uwais karena penampilannya yang sederhana. Mereka menganggap Uwais tidak memiliki masa depan yang cerah. Tetapi Uwais tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Ia hanya fokus pada ibadah dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Di balik semua ujian yang ia hadapi, Uwais tetap menjaga kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah. Ia sering membayangkan betapa indahnya bisa bertemu dengan beliau. Meskipun ia tahu bahwa tugasnya menjaga ibunya tidak akan memberinya banyak kesempatan untuk pergi ke Madinah. Aku ingin sekali bertemu Rasulullah, tetapi bagaimana aku bisa meninggalkan ibuku? Pikirnya. Setiap malam, Uwais menatap langit yang luas, memohon kepada Allah agar diberikan jalan terbaik. Ia percaya bahwa Allah mengetahui isi hatinya dan akan memberikan yang terbaik untuknya dan ibunya. Uwais menjalani hari-harinya dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan. Ia mungkin tidak memiliki harta atau kedudukan di dunia, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang bersih dan ridho dari ibunya. Perjalanan hidup Uwais masih panjang. Setiap ujian yang ia hadapi adalah batu loncatan menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Apa yang menanti Uwais di masa depan? Kita akan mengetahuinya dalam bab berikutnya. Di balik segala kesederhanaan dan kesulitan hidupnya, ada satu hal yang selalu memenuhi hati Uwais Al-Qarni, kerinduannya yang mendalam kepada Rasulullah. Sejak pertama kali mendengar nama Rasulullah dari para musafir yang datang ke desanya, Uwais merasa hatinya tertambat. Ia mendengar cerita tentang keindahan akhlak Rasulullah, perjuangan beliau menyebarkan Islam, dan kasih sayangnya kepada umat manusia. Setiap kali ada orang yang baru pulang dari Madinah, Uwais selalu mencari mereka. Ia bertanya tentang Rasulullah dengan penuh antusias. Bagaimana wajah beliau? Apakah seteduh yang diceritakan orang-orang? Tanya Uwais dengan mata berbinar. Beliau jauh lebih indah dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata, jawab salah seorang musafir. Ketika kau melihatnya, hatimu akan dipenuhi rasa cinta dan hormat yang luar biasa. Mendengar itu, hati Uwais semakin bergetar. Ia membayangkan betapa mulianya Rasulullah, dan betapa beruntungnya orang-orang yang bisa melihat beliau secara langsung. Namun, di tengah kerinduan itu, Uwais selalu diingatkan oleh kewajibannya. Ia sadar bahwa ibunya yang lumpuh tidak bisa ditinggalkan. Meski hatinya ingin sekali pergi ke Madinah, ia tidak tega meninggalkan ibunya sendirian. Jika aku pergi, siapa yang akan merawat ibu? Pikirnya. Ridho Allah ada pada ridho ibu. Aku tidak boleh mengecewakan beliau. Suatu malam, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, Uwais duduk di depan rumahnya yang sederhana. Ia memandang bintang-bintang yang bertebaran di langit. Di tengah keheningan malam, ia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ingin sekali bertemu dengan Rasul Mu, tetapi aku juga ingin tetap berbakti kepada ibuku. Tunjukkanlah jalan terbaik bagiku. Jangan biarkan aku meninggalkan tugas yang engkau amanahkan kepadaku. Doa Uwais itu menggetarkan langit. Ia tidak meminta kekayaan, kehormatan, atau kehidupan yang mudah. Ia hanya meminta petunjuk dan ridho dari Allah. Meski tidak bisa langsung bertemu Rasulullah, Uwais selalu berusaha meneladani akhlak beliau. Ia memperbanyak sholat malam, berpuasa, dan membantu orang-orang di sekitarnya.
Ia menjaga lisannya dari perkataan buruk dan hatinya dari sifat iri atau dengki. Jika aku tidak bisa bertemu Rasulullah di dunia ini, aku hanya berharap bisa bertemu beliau di akhirat kelak, kata Uwais kepada dirinya sendiri. Suatu hari, seorang tetangga yang baru pulang dari Madinah menceritakan tentang Rasulullah kepada Uwais. Kau tahu, Rasulullah pernah berkata bahwa di akhir zaman akan ada seorang pemuda dari Yaman yang sangat mulia. Ia tidak dikenal di bumi, tetapi sangat dikenal di langit, kata tetangga itu. Uwais tertegun mendengar cerita itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa dirinya bisa memiliki keistimewaan seperti itu. Ia hanya merasa sebagai seorang hamba biasa yang berusaha menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dalam hatinya, Uwais semakin bersemangat untuk terus berbakti kepada ibunya dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia percaya bahwa kerinduannya kepada Rasulullah adalah bentuk lain dari kecintaan kepada Allah. Di tengah kesederhanaan hidupnya, Uwais menyimpan satu impian besar, menjadi hamba Allah yang diridainya. Ia percaya bahwa dengan berbakti kepada ibunya dan meneladani Rasulullah, ia sedang berjalan menuju ridho Allah. Kerinduan Uwais kepada Rasulullah adalah kekuatan yang selalu menggerakkan langkahnya. Meski ia tidak tahu kapan atau bagaimana ia bisa bertemu Rasulullah, ia yakin bahwa Allah telah menyiapkan takdir terbaik untuknya. Kisah Uwais terus berlanjut, dan perjalanan hidupnya akan segera membawanya pada peristiwa besar yang mengubah segalanya. Bagi Uwais, ibunya adalah segalanya. Wanita tua itu adalah cahaya dalam hidupnya, dan merawatnya adalah kehormatan yang tidak pernah dianggap beban. Setiap pagi, Uwais memulai harinya dengan menyiapkan segala kebutuhan ibunya. Ia memandikan ibunya dengan penuh kelembutan, memberi makan dengan sabar, dan memastikan ibunya merasa nyaman. "Ibu, adakah sesuatu yang ibu inginkan hari ini?" tanya Uwais suatu pagi, sembari menyuapkan makanan ke mulut ibunya. Wanita tua itu tersenyum lemah. "Tidak, anakku. Aku hanya ingin kau bahagia dan tetap menjadi anak yang saleh." Mendengar itu, hati Uwais semakin teguh. Ia tahu bahwa ridho ibunya adalah kunci keberkahan hidupnya. Uwais sering teringat sebuah hadits yang diceritakan oleh para musafir. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Setiap kali ia merenungkan hadits itu, Uwais merasa hatinya semakin terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya. Ia sadar bahwa kebahagiaan ibunya adalah tanggung jawabnya, dan ia tidak akan pernah membiarkan ibunya merasa sedih atau terlupakan. Namun, merawat ibunya bukanlah perkara mudah. Tubuh ibunya yang lemah dan sakit-sakitan membuat Uwais harus bekerja lebih keras. Kadang-kadang, ibunya terbangun di malam hari karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Ketika itu terjadi, Uwais selalu ada di sisinya, memijat kakinya dan membacakan doa-doa dengan suara lembut. "Ya Allah, sembuhkanlah rasa sakit ibu hamba," bisiknya dalam hati. "Jadikan setiap layananku ini sebagai jalan untuk mendapatkan ridho-Mu." Para tetangga sering menyaksikan betapa besar pengorbanan Uwais untuk ibunya. Mereka kagum melihat kesabaran dan kelembutannya. "Uwais itu anak yang luar biasa," kata seorang tetangga. Ia tidak hanya bekerja keras untuk mencari nafkah, tetapi juga merawat ibunya dengan sepenuh hati. Tidak banyak anak seperti dia di dunia ini. Namun, ada juga yang memandang rendah Uwais. Mereka menganggap bahwa Uwais terlalu memusatkan hidupnya pada ibunya, sehingga tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. "Kenapa kau tidak menikah, Uwais?" tanya seorang pria. "Kau sudah cukup dewasa. Tidakkah kau ingin memiliki keluarga sendiri?" Uwais tersenyum lembut. "Ibuku adalah keluargaku. Selama beliau masih hidup, aku akan mengabdikan diriku untuk merawatnya." Jawaban itu membuat orang-orang terdiam. Mereka tidak bisa menyangka bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bukti nyata dari keimanan yang tulus. Sementara itu, di rumah, ibunya sering mendoakan Uwais dengan penuh haru. "Ya Allah, anakku telah mengorbankan segalanya untukku. Berikanlah keberkahan dalam hidupnya, ampuni dosa-dosanya, dan jadikanlah ia hamba yang kau cintai." Doa sang ibu dengan air mata mengalir. Doa itu seolah menjadi cahaya yang menyertai Uwais di setiap langkahnya. Ia merasa bahwa kekuatan yang dimilikinya berasal dari ridho ibunya.
Hari-hari berlalu, dan Uwais tetap menjalani hidupnya dengan kesederhanaan dan pengabdian yang luar biasa. Ia tidak pernah meminta apa-apa dari dunia, kecuali agar ibunya merasa bahagia dan nyaman. Namun, di balik semua pengorbanan itu, ada satu keinginan yang terus terpendam di hati Uwais, kerinduan untuk bertemu Rasulullah. Ia tahu bahwa impian itu sulit terwujud, tetapi ia tetap percaya bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik. Keikhlasan Uwais dalam berbakti kepada ibunya menjadi teladan bagi banyak orang. Kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa merawat orang tua bukanlah beban, melainkan jalan menuju surga. Namun, perjalanan hidup Uwais belum selesai. Sebuah peristiwa besar akan segera menguji keimanannya, dan ia akan dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit. Di tengah kesibukannya merawat ibunya, Uwais tidak pernah melupakan impiannya untuk bertemu Rasulullah. Kerinduan yang mengakar dalam hatinya terus tumbuh. Namun ia selalu menahannya karena merasa tugasnya menjaga ibunya lebih penting. Suatu malam, saat Uwais sedang memijat kaki ibunya yang mulai bengkak, sang ibu berbicara dengan suara lembut, tetapi penuh ketegasan. "Anakku, aku tahu kau sangat merindukan Rasulullah. Kau sering menceritakan tentang beliau dengan mata berbinar. Jika hatimu begitu ingin bertemu dengannya, pergilah ke Madinah. Aku mengizinkanmu," kata ibunya sambil menatap wajah Uwais. Mendengar itu, Uwais terdiam. Hatinya berdebar, antara bahagia dan bimbang. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibunya akan memberinya izin untuk pergi. Namun, di sisi lain, ia khawatir meninggalkan ibunya sendirian. "Ibu, bagaimana denganmu? Siapa yang akan merawatmu jika aku pergi?" tanya Uwais dengan suara penuh keraguan. Sang ibu tersenyum. "Anakku, Allah selalu menjaga hamba-hambanya. Aku hanya ingin kau mengikuti kata hatimu. Pergilah dan sampaikan salamku kepada Rasulullah. Jika kau sudah bertemu dengannya, kembalilah secepat mungkin." Malam itu, Uwais memohon petunjuk kepada Allah dalam solat malamnya. Ia bersujud lebih lama dari biasanya, menangis dalam doa yang panjang. "Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hatiku. Jika perjalananku ke Madinah adalah yang terbaik untukku dan ibuku, maka mudahkanlah jalannya. Namun, jika lebih baik aku tetap di sini, maka hilangkanlah keinginan ini dari hatiku." Setelah bermunajat kepada Allah, Uwais merasa hatinya lebih tenang. Ia memutuskan untuk mengikuti izin dan nasihat ibunya. Keesokan harinya, ia mulai mempersiapkan perjalanannya. Perjalanan dari Yaman ke Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Jarak yang sangat jauh, ditambah dengan medan yang berat, membuat perjalanan itu penuh dengan tantangan. Namun, Uwais tidak mengeluh. Ia percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum berangkat, Uwais memeluk ibunya dengan erat. Air mata membasahi wajahnya, tetapi ia mencoba tersenyum. "Ibu, doakan aku agar perjalanan ini diberkahi," ucapnya dengan suara bergetar. Sang ibu mengangguk sambil mengelus kepala Uwais. "Anakku, hati-hati di jalan. Ingat, jika kau sudah bertemu Rasulullah, segeralah kembali." Dengan bekal yang sangat sederhana, Uwais memulai perjalanan panjangnya. Ia berjalan kaki melewati padang pasir yang luas, menghadapi terik matahari di siang hari dan dinginnya angin malam. Di sepanjang perjalanan, ia sering berhenti untuk sholat dan berdoa, memohon kekuatan kepada Allah. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana Uwais merasa kelelahan dan hampir putus asa, tetapi setiap kali rasa itu datang, ia mengingat wajah ibunya dan kerinduannya kepada Rasulullah. Hal itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Di tengah perjalanan, Uwais bertemu dengan beberapa kafilah dagang. Mereka menawarkan tumpangan kepada Uwais, tetapi ia menolaknya dengan lembut. "Terima kasih atas kebaikan kalian, tetapi aku ingin menjalani perjalanan ini dengan usahaku sendiri," kata Uwais. Kafilah itu memandang Uwais dengan kagum. Mereka melihat keteguhan hati seorang pemuda yang sederhana, tetapi memiliki keyakinan yang begitu besar. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya Uwais tiba di Madinah.
Hatinya berdebar saat memasuki kota yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. Ia melihat betapa indah dan damainya kota itu. Seolah-olah setiap sudutnya memancarkan keberkahan. Namun, saat Uwais bertanya kepada penduduk Madinah tentang Rasulullah, ia mendapat kabar yang mengejutkan. Rasulullah telah wafat beberapa waktu sebelumnya. Mendengar itu, Uwais merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa menahan air mata yang mengalir deras di pipinya. "Ya Allah, aku terlambat," bisiknya sambil menundukkan kepala. Meskipun tidak bisa bertemu Rasulullah, Uwais tidak merasa kecewa terlalu lama. Ia yakin bahwa Allah memiliki rencana lain untuknya. Dengan hati yang tabah, Uwais memutuskan untuk kembali ke Yaman, memenuhi janjinya kepada ibunya. Perjalanan pulang itu membawa perubahan besar dalam hati Uwais. Ia menyadari bahwa kerinduannya kepada Rasulullah bukan hanya tentang ingin bertemu secara fisik, tetapi juga tentang meneladani akhlak beliau dan menjalani hidup dengan penuh keimanan. Kisah perjalanan Uwais ini adalah bukti bahwa keikhlasan dan ketaatan kepada Allah akan selalu membawa keberkahan, meskipun hasilnya tidak selalu seperti yang diharapkan. Namun, perjalanan hidup Uwais belum selesai. Keistimewaannya sebagai hamba Allah yang dikenal di langit akan segera terungkap. Uwais kembali ke Yaman dengan hati yang telah teruji. Meskipun ia tidak sempat bertemu Rasulullah, ia merasa bahwa perjalanan itu membawa hikmah yang mendalam. Ia menyadari bahwa tugasnya untuk berbakti kepada ibunya jauh lebih utama. Dan ia kembali dengan tekad yang semakin kuat untuk menjalani hidup sebagai hamba yang diridai Allah. Di desa kecilnya, Uwais melanjutkan hidupnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia tetap bekerja keras sebagai penggembala, tetap menjaga ibunya dengan penuh cinta, dan tetap rendah hati kepada siapapun yang ditemuinya. Namun, tanpa sepengetahuannya, namanya telah disebut-sebut oleh Rasulullah sebelum wafat. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Di akhir zaman, akan ada seorang pemuda dari Yaman, bernama Uwais Al-Qarni. Ia tidak dikenal di bumi, tetapi sangat dikenal di langit. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia berdoa untuk kalian, karena doanya sangat mustajab." Berita ini menyebar di kalangan sahabat Rasulullah. Nama Uwais menjadi buah bibir. Meskipun ia sendiri tidak menyadari keistimewaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Bagi Uwais, ia hanyalah seorang hamba biasa yang berusaha menjalani hidup dengan keikhlasan. Beberapa waktu setelah wafatnya Rasulullah, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk mencari Uwais, sesuai dengan pesan Rasulullah. Setiap kali ada kafilah dagang dari Yaman yang datang ke Madinah, mereka selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang mengenal seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni?" Namun, Uwais adalah sosok yang tidak menonjol. Ia hidup dalam kesederhanaan dan menghindari perhatian. Karena itu, namanya tidak dikenal oleh banyak orang, bahkan di Yaman sekalipun. Suatu hari, Khalifah Umar dan Ali akhirnya mendengar kabar bahwa Uwais tinggal di sebuah desa kecil di Yaman. Dengan penuh semangat, mereka memutuskan untuk pergi ke sana dan mencari pemuda yang telah disebut oleh Rasulullah. Ketika mereka tiba di desa itu, mereka bertanya kepada penduduk setempat, "Di mana kami bisa menemukan Uwais Al-Qarni?" Penduduk desa itu terkejut. "Mengapa kalian mencari Uwais? Dia hanyalah seorang penggembala biasa. Tidak ada yang istimewa darinya," jawab mereka. Namun, Umar dan Ali tetap yakin bahwa Uwais adalah orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Mereka terus mencari hingga akhirnya menemukan Uwais di sebuah ladang, sedang menggembalakan kambing-kambingnya. Ketika melihat Uwais, Umar dan Ali segera mendekatinya. "Apakah engkau Uwais Al-Qarni?" tanya Umar dengan suara penuh rasa hormat. Uwais menatap mereka dengan bingung. Ia tidak mengenali kedua pria itu, tetapi ia menjawab dengan rendah hati, "Ya, aku Uwais. Tetapi siapakah kalian? Dan mengapa kalian mencariku?" Umar dan Ali memperkenalkan diri mereka, lalu menyampaikan pesan Rasulullah tentang dirinya. Mendengar hal itu, Uwais merasa sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa namanya disebut oleh Rasulullah, apalagi disebut sebagai seseorang yang dikenal di langit. Rasulullah menyebutkan bahwa doa-doamu mustajab. "Kami datang ke sini untuk memohon agar kau mendoakan kami," kata Umar. Uwais terdiam sejenak,
Ia merasa dirinya tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan sebesar itu. Aku hanyalah seorang hamba biasa. Mengapa kalian, yang merupakan sahabat Rasulullah, meminta doa dariku? Tanya Uwais dengan nada merendah. Ini adalah perintah Rasulullah, jawab Ali. Dengan hati yang penuh keikhlasan, Uwais pun berdoa untuk Umar dan Ali. Ia memohon kepada Allah agar kedua sahabat Rasulullah itu selalu diberikan keberkahan dan kemuliaan. Setelah doa itu, Umar dan Ali berbicara lebih banyak dengan Uwais. Mereka kagum melihat kesederhanaan dan ketulusan hatinya. Meski Uwais memiliki keistimewaan yang luar biasa, ia tetap hidup dengan penuh kerendahan hati dan mengutamakan ibunya di atas segalanya. Pertemuan itu mengukuhkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Uwais adalah sosok yang dikenal di langit, tetapi tidak dikenal di bumi. Ia adalah bukti nyata bahwa kemuliaan di mata Allah tidak diukur dari harta, status, atau ketenaran, melainkan dari keikhlasan hati dan ketulusan dalam beribadah. Setelah pertemuan itu, Uwais melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kesederhanaan, tanpa mengubah sedikit pun cara hidupnya. Namun, kisah tentang dirinya telah menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup dengan keikhlasan dan kesederhanaan. Perjalanan hidup Uwais belum berakhir. Masih ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari pengorbanan dan keikhlasannya. Setelah pertemuannya dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, nama Uwais Al-Qarni mulai dikenal oleh sebagian orang. Namun, meskipun banyak yang mendengar tentang keistimewaannya, Uwais tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak mencari pujian atau pengakuan. Baginya, semua yang ia lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Di desa kecilnya, Uwais melanjutkan tugasnya sebagai penggembala dan merawat ibunya. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Pengorbanannya lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Ibunya semakin tua dan sakit-sakitan. Rasa sakit yang diderita oleh wanita tua itu semakin sering kambuh, dan Uwais harus bekerja lebih keras untuk merawatnya. Di malam hari, ia sering terjaga untuk memastikan ibunya bisa tidur dengan nyaman. Ia akan memijat kaki ibunya, membetulkan posisi tubuhnya, dan berdoa dengan suara lembut, "Ya Allah, jika ada rasa sakit yang ibu rasakan, pindahkanlah kepadaku. Jangan biarkan beliau menderita." Doa Uwais dengan penuh haru. Tetangga-tetangga yang melihat perjuangan Uwais sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemuda seperti dia mampu menjalani semua itu tanpa mengeluh sedikit pun? "Uwais, kau tidak merasa lelah?" tanya seorang tetangga suatu hari. Uwais tersenyum lembut. "Lelah itu ada, tetapi kebahagiaan ibuku jauh lebih penting daripada rasa lelahku. Selama beliau ridho, aku tidak peduli seberapa berat tugas ini." Namun, Uwais tidak hanya berkorban secara fisik. Ada banyak hal lain yang ia korbankan demi ibunya. Ia menunda keinginan untuk menikah. Meskipun usianya sudah cukup dewasa, ia juga menolak banyak kesempatan yang bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, karena tidak ingin meninggalkan ibunya. Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota datang menemui Uwais. Ia menawarkan pekerjaan dengan gaji besar kepada Uwais, asalkan Uwais mau pindah ke kota dan meninggalkan desanya. "Uwais, dengan kejujuran dan kerja kerasmu, aku yakin kau bisa menjadi orang sukses di kota. Kau tidak perlu terus hidup dalam kemiskinan seperti ini," kata pedagang itu. Uwais tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Aku tidak membutuhkan banyak harta. Ibuku adalah tanggung jawabku, dan aku tidak akan meninggalkan beliau hanya untuk mengejar dunia." Jawaban itu membuat pedagang itu terdiam. Ia tidak pernah melihat seseorang yang begitu ikhlas dan rela berkorban demi orang tuanya. Namun, meskipun Uwais tidak pernah mengeluh, ada saat-saat di mana ia merasa kesedihan yang mendalam. Ia sering merenung di malam hari, memikirkan kehidupannya yang penuh dengan ujian. "Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Berikanlah aku kekuatan untuk terus menjalani tanggung jawabku. Jangan biarkan aku tergelincir oleh kelelahan atau putus asa," bisiknya dalam sujud. Kekuatan Uwais tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi dari keimanannya kepada Allah. Ia percaya bahwa setiap pengorbanannya tidak akan sia-sia.
Karena Allah melihat segala sesuatu yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Pengorbanan Uwais yang tidak terlihat oleh banyak orang adalah pelajaran berharga bagi kita. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta atau pujian, tetapi dari ridho Allah dan kebahagiaan orang tua. Hari-hari Uwais terus berlalu dengan penuh kesederhanaan dan keikhlasan. Namun, ujiannya lebih besar akan segera datang, dan pengorbanannya akan mencapai puncaknya. Hari-hari berlalu, dan usia ibu Uwais semakin menua, kondisinya semakin lemah, dan penyakitnya mulai sering kambuh. Uwais, seperti biasanya, tetap setia merawat ibunya. Baginya, melihat ibunya tersenyum adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Namun, suatu hari, ibunya memanggil Uwais dengan suara yang terdengar lebih lemah dari biasanya. Uwais segera menghampiri dan duduk di samping tempat tidur sang ibu. "Anakku, aku ingin berbicara denganmu," kata ibunya dengan suara pelan. "Ya, ibu, katakanlah, aku di sini mendengarkan," jawab Uwais sambil menggenggam tangan ibunya. "Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Sebelum aku pergi, aku ingin kau berjanji satu hal," kata ibunya sambil menatap wajah Uwais dengan penuh kasih sayang. Uwais merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa saat yang ia takuti akhirnya mendekat. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Ibu, apapun permintaanmu, aku akan melakukannya. Katakanlah." Ibunya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Setelah aku tiada, aku ingin kau melanjutkan hidupmu dengan baik. Jangan biarkan kesedihan memuasaimu. Ingatlah bahwa pengabdianmu tidak sia-sia. Aku selalu bangga padamu." Air mata mulai mengalir di pipi Uwais. Ia mencoba menahan tangisnya, tetapi rasa haru tidak bisa ia bendung. "Ibu, aku tidak akan pernah melupakanmu. Doakan aku agar tetap kuat," kata Uwais dengan suara bergetar. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Uwais. Ia melihat kondisi ibunya semakin melemah, tetapi ia tetap setia merawatnya dengan penuh cinta. Setiap malam, ia berdoa agar Allah memberikan yang terbaik untuk ibunya. Meskipun ia tahu bahwa perpisahan semakin dekat, pada suatu malam yang hening, ibunya menghembuskan napas terakhir di pelukan Uwais. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah ia pergi dengan penuh kedamaian. Uwais memeluk jasad ibunya dengan air mata yang tak terbendung. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, terimalah amal ibuku. Tempatkan beliau di surga-Mu yang paling indah," bisik Uwais sambil menutup mata ibunya dengan penuh kelembutan. Setelah memakamkan ibunya, Uwais merasa kehilangan yang sangat mendalam. Rumah yang sebelumnya penuh dengan suara lembut ibunya kini terasa sunyi. Namun, Uwais tidak membiarkan kesedihan itu menghancurkannya. Ia ingat janjinya kepada sang ibu untuk melanjutkan hidup dengan baik. Uwais mulai mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ia menghabiskan waktunya untuk beribadah, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyebarkan kebaikan di sekitarnya. Ia menjadi sosok yang dihormati oleh penduduk desa, meskipun ia selalu menghindari pujian. Namun, ujian terakhir ini meninggalkan bekas mendalam dalam hati Uwais. Ia merasakan rindu yang tak terhingga kepada ibunya, tetapi ia juga merasakan kedamaian karena telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. "Ya Allah, Engkau telah mengambil ibuku kembali ke sisi-Mu. Aku berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk merawat beliau. Jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu bersyukur dan ikhlas." Doa Uwais dalam keheningan malam. Ujian terakhir ini mengajarkan Uwais tentang makna sejati dari keikhlasan dan kesabaran. Ia menyadari bahwa hidup adalah tentang menjalani setiap peran yang diberikan Allah dengan sepenuh hati, tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Meskipun Uwais merasa kehilangan, ia tahu bahwa ibunya telah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Perjuangannya belum berakhir, dan ia bertekad untuk terus berjalan di jalan yang diridhanya. Setelah kepergian ibunya, Uwais Al-Qarni menjalani hidup dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tetap menjadi seorang penggembala kambing di desa kecilnya di Yaman, menjalani keseharian dengan kesederhanaan yang tidak berubah. Namun, setelah pertemuannya dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib,
Banyak yang mulai menyadari keberadaan Uwais. Orang-orang mulai datang kepadanya, berharap mendapat doa darinya. Mereka percaya bahwa doa Uwais memiliki kekuatan yang mustajab, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun, Uwais tidak pernah melihat dirinya sebagai seseorang yang istimewa. Ia selalu menolak pujian dan mengingatkan orang-orang untuk bergantung hanya kepada Allah. Jangan bergantung pada doaku. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Mintalah langsung kepadanya dengan hati yang ikhlas, kata Uwais kepada mereka yang datang. Namun, Uwais tidak pernah menolak untuk mendoakan siapapun yang memintanya. Ia selalu melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa pamrih. Suatu hari, seorang lelaki tua datang kepadanya dengan wajah penuh kesedihan. "Wahai Uwais, aku memiliki anak yang sedang sakit parah. Tidak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Tolonglah doakan anakku agar Allah memberikan kesembuhan." Pinta lelaki tua itu dengan air mata yang mengalir. Uwais menatap lelaki itu dengan lembut. "Aku akan berdoa untuk anakmu. Namun, ingatlah, kesembuhan hanya datang dari Allah. Berdoalah juga kepadanya dengan penuh keyakinan." Setelah berdoa, lelaki itu kembali ke rumahnya dengan harapan yang besar. Tidak lama kemudian, ia kembali menemui Uwais dengan wajah berseri-seri. "Subhanallah, anakku telah sembuh. Doamu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Terima kasih, wahai Uwais," kata lelaki itu dengan penuh rasa syukur. Uwais hanya tersenyum dan berkata, "Segala puji bagi Allah. Aku hanyalah hamba yang lemah. Semua ini adalah kehendak-Nya." Kabar tentang doa-doa Uwais yang mustajab semakin tersebar luas. Namun, Uwais tetap menghindari perhatian dan pujian. Ia lebih memilih untuk hidup dalam ketenangan, jauh dari keramaian. Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota mendatangi Uwais. Ia membawa banyak hadiah sebagai ungkapan terima kasih atas doa yang pernah dipanjatkan Uwais untuk keluarganya. "Wahai Uwais, terimalah hadiah-hadiah ini sebagai rasa syukur kami. Ini adalah hasil dari kesembuhan yang Allah berikan melalui doamu," kata pedagang itu. Namun, Uwais menolak hadiah itu dengan lembut. "Aku tidak membutuhkan harta. Aku hanya berdoa kepada Allah, dan itu adalah tugasku sebagai hambanya. Simpanlah hartamu untuk orang-orang yang lebih membutuhkan," jawab Uwais. Kisah ini menunjukkan betapa tulusnya hati Uwais. Ia tidak pernah menginginkan penghargaan dari manusia. Ia hanya mencari ridho Allah dalam setiap perbuatannya. Doa-doanya yang mustajab adalah bukti dari keikhlasan dan kedekatannya dengan Allah. Ia tidak memanfaatkan keistimewaan itu untuk kepentingan pribadi, tetapi menggunakannya untuk membantu orang lain. Di balik kesederhanaannya, Uwais adalah sosok yang membawa berkah bagi banyak orang. Namun, ia tetap hidup dalam ketenangan, tidak pernah merasa dirinya istimewa, dan selalu mengingatkan orang-orang untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Namun, perjalanan hidup Uwais belum selesai. Ada satu lagi babak yang akan menjadi penutup kisah kehidupannya yang penuh hikmah. Hari-hari Uwais Al-Qarni di dunia berjalan dengan tenang, penuh dengan ibadah dan pengabdian kepada Allah. Meskipun namanya mulai dikenal banyak orang, ia tetap hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Bagi Uwais, dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, bukan tujuan akhir. Namun, takdir Allah mendekati puncaknya dalam kehidupan Uwais. Pada suatu malam yang sunyi, Uwais merasa tubuhnya mulai melemah. Ia sadar bahwa waktunya untuk kembali kepada Sang Pencipta semakin dekat. Dalam keheningan malam itu, Uwais memperbanyak doa dan zikir, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. "Ya Allah, Engkaulah tujuan akhirku. Aku memohon ampunan Mu atas segala dosa-dosaku. Jika Engkau berkenan, izinkan aku menghadap Mu dengan hati yang bersih." Doa Uwais dalam keheningan malam itu. Pagi harinya, para tetangga menyadari bahwa Uwais tidak keluar seperti biasanya. Mereka merasa ada yang aneh, karena Uwais selalu menjadi yang pertama menyapa mereka dengan senyuman. Salah seorang tetangga memutuskan untuk memeriksa keadaan Uwais. Ketika pintu rumahnya diketuk, tidak ada jawaban. Akhirnya, mereka masuk dan mendapati Uwais telah berpulang ke rahmatullah. Wajahnya tampak begitu tenang,
seolah-olah ia pergi dengan penuh kedamaian. Berita wafatnya Uwais segera menyebar ke seluruh desa. Penduduk desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang selama ini dikenal sebagai orang yang penuh kesederhanaan dan keikhlasan. Namun, ada satu hal yang mengejutkan mereka. Ketika jenazah Uwais akan dimakamkan, tiba-tiba banyak orang asing datang dari berbagai tempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dikenal oleh penduduk desa. Namun, mereka semua mengaku datang untuk menghadiri pemakaman Uwais Al-Qarni. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kami datang karena mendengar kabar dari para malaikat bahwa seorang hamba yang mulia telah wafat." Penduduk desa tertegun mendengar ucapan itu. Mereka semakin yakin bahwa Uwais adalah salah satu kekasih Allah. Meskipun ia sendiri tidak pernah menganggap dirinya istimewa, pemakaman Uwais berlangsung dengan penuh hikmat. Semua orang yang hadir merasa haru dan takjub dengan kehidupan Uwais yang penuh hikmah. Setelah jenazahnya dimakamkan, salah seorang ulama yang hadir memberikan nasihat kepada semua orang yang ada. "Saudara-saudaraku, lihatlah kehidupan Uwais Al-Qarni. Ia adalah contoh seorang hamba Allah yang ikhlas. Ia tidak mencari dunia, tidak mencari pujian, tetapi hidup sepenuhnya untuk mendapatkan ridho Allah. Mari kita jadikan kehidupannya sebagai pelajaran bagi kita semua." Setelah pemakaman, nama Uwais Al-Qarni terus dikenang oleh generasi demi generasi. Ia menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin menjalani hidup dengan keikhlasan dan kesederhanaan. Pesan moral dari kehidupannya adalah bahwa ridho Allah adalah tujuan tertinggi dalam hidup, dan segala amal yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Meskipun Uwais tidak pernah menginginkan pengakuan dari manusia, Allah meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Ia menjadi bukti nyata bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari harta atau kedudukan, tetapi dari hati yang bersih dan penuh keimanan. Kisah Uwais Al-Qarni ditutup dengan doa yang diucapkan oleh semua orang yang mengenangnya. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Uwais Al-Qarni dan tempatkanlah beliau di surga-Mu yang tertinggi. Jadikanlah kehidupan beliau sebagai pelajaran bagi kami agar kami dapat hidup dengan keikhlasan yang sama. Amin."